Indahnya kuliah di UINSA itu lingkungannya itu sangat nyaman ya Mas. Ini Mas Ari di Surabaya. Saya di Surabaya. Surabaya mana Mas? Surabaya Kebonsari. Oh, Kebonsari. Ya, ya, ya. Iya. Oke, Mbak Raya ya. Saya panggil Mbak Ya, Raya. betul. Oke. Menjadi salah satu mahasiswa yang sangat luar biasa kalau menurut saya yang saya lihat dari beberapa story-nya. Jadi mahasiswa sekarang itu memang dituntut serba bisa ya. Bisa Betul sekali. bisa kuliah dengan benar, aktif Ya. berorganisasi, ikut lomba dan sebagainya. Mengapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi, Mbak Raya? Oke, ini pendapat saya pribadi ya Mas Ari. Ya. Sebenarnya perempuan itu tidak harus ya berpendidikan tinggi. Karena tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama. Tetapi memang dituntut perempuan ini untuk cerdas gitu loh. Kenapa perempuan ini harus cerdas? Karena seperti yang kita tahu bahwa perempuan ini nantinya akan menjadi seorang ibu, akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya gitu. Jadi perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Seperti itu. Kalau Oke, menurut saya. oke. Eh, Sebelum Mbak Raya ini berangkat dari ide seperti itu, mengapa Ya, harus kampus UINSA yang Mbak Raya tuju terlebih dahulu? oke. Ini berawal dari background keluarga saya sebenarnya ya. Jadi Mm-mm. keluarga saya itu pada awalnya memang uh, tidak mengizinkan untuk berkuliah gitu ya. Iya. Tidak mengizinkan dengan banyak alasan. Kemudian saat itu saya walaupun tidak diizinkan ini tetap berani coba-coba gitu Mas Ari untuk Mm-mm. apply kuliah di sini, di sana. Habis gitu saya apply di UINSA yang jalur undangan itu Iya. saya lupa namanya apa. Mm. Alhamdulillah lolos gitu, alhamdulillah Mm. lolos. Dan pada saat untuk daftar ulang kan bawa ajak mama saya gitu ya, ajak Mm. mama saya ke sana. Terus kata mama, kamu yakin mau kuliah di sini gitu? Mm. Terus ini kayak pondok bukan universitas Mm. katanya gitu. Soalnya yang dilihat sejauh itu memang anak-anaknya itu mahasiswa UIN ya, masya Iya. Allah sekali gitu, pakai jubah. Terus Iya. kalau kelihatan lawan jenis itu apa nunduk gitu, Iya. semuanya pakai hijab gitu. Jadi kayak suasananya kayak pondok gitu Mas ya. Iya. Terus iya, dari situ akhirnya uh, apa saya bilang gitu, Raya bilang sama mama, iya mah ya Yana yakin, Yana niat untuk mencari ilmu, dan alhamdulillah ternyata sesuai ekspektasi gitu. Ternyata di UIN itu memang sangat bagus, tidak hanya soal pendidikan yang apa umumnya aja, tapi soal pendidikan agamanya itu juga luar biasa bagus. Oke. Gitu sih Mas. Oke. Iya. Ada nggak tantangan dari keluarga ketika Anda sudah masuk di UINSA? Misalnya ada yang berpikiran, mengapa harus masuk UINSA? Terus kemudian mau jadi apa? Kan biasanya orang-orang kan berpikir seperti itu. Apa Iya, tantangannya? iya. Uh, Alhamdulillah. Jadi kalau Raya itu di awal aja sih nggak diizininnya ya. Terus Eh, kalau udah masuk Winsa gitu sambil Raya jelasin pelan-pelan. Jadi eh, Raya ini kuliahnya komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah. Insya Allah untuk pergaulan ini bisa lebih terjaga. Dan ini tidak hanya kita mengejar ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhirat gitu. Raya coba jelasin pelan-pelan ke keluarga gitu, sama seperti apa yang Raya rasakan selama berkuliah di INSA gitu. Jadi untuk kendala soal keluarga, alhamdulillah nggak ada. Hanya di awal aja sih soal perizinan. Oke. Kayak gitu Mas Ari. Oke. Iya. Apa kenangan terindah sekarang itu selama berada di UINSA, selama menjadi mahasiswi UINSA? Kenangan terindah itu banyak ya sama teman-teman. Terus juga ada beberapa yang paling berkesan itu alhamdulillah Raya waktu itu sempat dikasih kesempatan bisa bekerja di Rektorat UINSA gitu, dan wah luar biasa sekali gitu bisa uh, bersebelahan kantornya dengan Pak Rektor, itu sangat luar biasa sekali, pengalaman yang tidak ada duanya lah seperti itu, sangat luar biasa, itu Luar kenangan biasa. indah sih. Iya. Iya. Oke. Eh,
ada nggak tantangan dari teman-teman bahwa biasanya kalau mahasiswi itu kan kalau masuk di berbagai perguruan tinggi itu kan biasanya pilih-pilih, terus oh saya ke ini, saya ke itu, oh kamu jangan ke sana, kamu jangan ke situ. Apa tantangan dari teman-teman kalian? Tantangan dari teman-teman sih gini ya Mas, kamu kan anak komunikasi, nggak sayang nih ngambil KPI, kenapa nggak Ilkom aja gitu ya, atau ya banyak lah omongan gitu-gitu. Itu cuman alhamdulillah Raya suka gitu sama di UIN, terus pendidikannya udah cocok lah, jadi belum ada hambatannya gimana-gimana sih dari Raya sendiri gitu. Oke. Ini kan dari keluarga merupakan satu-satunya perempuan yang berpendidikan. Iya. Peran perempuan berpendidikan tinggi di keluarga itu apa sebenarnya sih? Banyak sekali ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perempuan itu perannya penting. Seperti ketika nanti menjadi seorang ibu, menjadi madrasah pertama untuk anaknya, kemudian juga menjadi seorang istri, tentu perannya sangat besar sekali gitu. Misal perempuan yang cerdas, perempuan yang berpendidikan, dia lebih bisa untuk lebih cerdas mengatur keuangan keluarga, lebih cerdas mengatur waktunya untuk anak, suami, dan pekerjaannya sendiri, dan lebih cerdas dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Karena mungkin Mas Ari tahu ya, Mas Ari lebih berpengalaman karena sudah berumah tangga. Pasti dalam rumah tangga kan banyak cobaan gitu ya. Mungkin kita peran sebagai istri itu ya bisa sebagai teman hidup berdiskusi gitu, sebagai kayak menemukan problem solving bersama gitu dengan suami. Itu diperlukan sih perempuan-perempuan yang cerdas, yang berpendidikan. Karena setahu saya Mas Ari ya, biasanya perempuan-perempuan yang cerdas ini itu dia tuh pemikirannya jauh lebih terbuka, terus dia juga lebih apa ya, tingkat emosionalnya tuh juga lebih matang gitu, jadi lebih enak sih buat diajak diskusi gitu. Kayak gitu Mas. Oke. Sekarang kan sudah lulus, apa sih pandangan ke depan atau motivasi ke depan untuk berkarir di dunia pendidikan, misalnya lanjut kuliah S2 atau langsung menikah? Kalau pandangan ke depan gini, Raya itu berprinsip ya, kalau ilmu itu gak ada matinya, ilmu itu gak ada habisnya gitu. Sampai kapanpun kita ini harus mencari ilmu dari manapun, entah dari bangku kuliah, dari majelis taklim, dari kita membaca buku, dari kita berdiskusi dengan orang lain, itu bisa gitu. Jadi gak ada batasan untuk berhenti mencari ilmu. Nah, untuk rencana S2 sebenarnya pingin banget gitu, cuman masih Raya undur dulu karena masih kepengen mencoba berkarir dan bermanfaat gitu untuk keluarga dulu, baru deh coba S2 lagi. Oke. Menunjukkan kalau Mbak Raya itu menjadi mahasiswa setelah lulus itu tidak hanya kita berpandangan untuk menikah, terus kemudian pengangguran dan sebagainya, menunjukkan bahwa inilah saya lulusan di UINSA itu bisa bekerja, bisa kreatif di luar sana kan ya, begitu. Oke. Pentingnya akademik dan organisasi ini kan dari dunia kampus itu justru sering teman-teman mahasiswa itu sering mengabaikan akademik, sering mengabaikan organisasi. Menurut Mbak Raya gimana? Gini Mas, kalau akademik itu sangat penting gitu. Begitu pula dengan organisasi. Sebenarnya keduanya itu harus sejajar gitu, berdampingan. Akademik penting, organisasi juga penting. Jangan sampai meremehkan keduanya. Kalau akademik kita lakukan semaksimal mungkin. Kita harus dapatkan nilai yang terbaik gitulah ya. Kemudian untuk organisasi juga kita mencari organisasi yang cocok gitu, yang sekiranya sama gitu dengan jiwa kita. Misal kalau Raya sukanya ngomong gini ya, ngomong kayak gini ya. Kemarin ikut organisasinya jadi presenter kayak gitu. Jadi kita harus tahu kita ini lebihnya di mana sih, terus kita harus ikut organisasi yang mana sih. Karena nanti ke depannya kalau kita udah masuk organisasi ini tuh sangat penting sekali gitu. Bukan hanya dari ilmunya, tapi nanti bakal berguna nih ke depannya, karena
bisa dilihat dari koneksi gitu teman-teman di organisasi. Oh itu senior aku tuh nanti waktu kita di dunia kerja itu bisa loh. Koneksi-koneksi itu sangat berguna sekali gitu di dunia organisasi. Jangan sampai kuliah pulang, nggak ada temennya dong kayak gitu. Kayak gitu Mas Ari. Oke, apa sih sebenarnya cobaan dan tantangan selama berada di organisasi itu? Karena orang banyak sekarang berpikir, oh saya lebih baik saya diam, lebih baik saya hanya kuliah. Padahal organisasi itu sangat penting. Wah, sangat penting sekali ya kalau di organisasi. Tantangannya sih kemarin karena situasi Raya ini mungkin sedikit berbeda gitu ya sama teman-teman di luar sana. Raya ini kan kuliah sambil bekerja, jadi tidak dibiayai orang tua. Jadi untuk organisasinya tidak bisa maksimal gitu. Cuman alhamdulillahnya tetap dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kemarin itu ketuanya sempat memperbolehkan gitu. Jadi nggak apa-apa. Untuk Raya nih spesial, nggak ikut rapat mingguan nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau produksi ikut kayak gitu sih. Alhamdulillahnya. Oke. Mbak Raya ini mulai kuliah memang tidak meminta finansial kepada orang tua? Tidak. Iya. Tidak sama sekali. Boleh diceritakan bagaimana menjadi mahasiswi yang mandiri? Tentu ini kan sangat sulit bagi mahasiswa-mahasiswi yang lain ya. Jadi sekarang itu mengandalkan orang tua, mahasiswa dan sebagainya itu mengandalkan orang tua. Boleh diceritakan bagaimana Mbak Raya ini bisa mengendalikan dan bisa menjadi mahasiswi mandiri? Oke. Sebenarnya kalau diceritakan ini ya bisa sepanjang film dan setebal buku Mas Ari. Tapi ini singkatnya aja ya. Jadi semua itu berawal dari ya tadi itu ya, seperti yang Raya bilang tidak diizinkan kan sama keluarga. Jadi Raya itu kan keluarga dari ayah itu tidak di Indonesia gitu di luar negeri. Kemudian Raya dari kecil dirawat, dibesarkan oleh mama gitu. Jadi lebih dekat sama keluarga mama. Kemudian mama ini tuh punya 9 orang saudara laki-laki gitu ya. Itu yang seperti ayah sendiri buat Raya. Kemudian waktu Raya masih SMA baru lulus itu kan bilang Raya ini mau kuliah gitu. Itu semua nggak ada yang setuju. Ada buat apa perempuan kuliah gini dan nggak hanya dari keluarga tapi dari lingkungan gitu Mas. Buat apa perempuan kuliah ujung-ujungnya masuk dapur. Ini si fulan itu kuliah nggak jadi apa-apa tuh, dia cuma jadi ibu rumah tangga, nggak berguna ilmunya kayak gitu. Pada saat itu Raya cuma diam berdoa gitu ya Allah kasih jalan, Raya pengen kuliah cari ilmu gitu. Akhirnya sampai ada titik di mana doa Raya dikabulkan alhamdulillah. Itu saat di saat semua nggak ada yang mengizinkan ya, mama kakak segala macam semua nggak ada yang mengizinkan, cuma ayah saja yang mengizinkan. Kemudian akhirnya ayah bilang ke mama, terus akhirnya mama terbuka tuh hatinya. Oh iya sih anak saya eman gitu, kayak istilahnya eman kalau ini nggak diterusin gitu ilmunya, kasihan apalagi menggebu-gebu nih pengen kuliah. Dari situ akhirnya setelah mama terbuka terus bisa dibilang sama keluarga besar gitu ya, oh ya nggak apa-apa deh kalau mau kuliah, yang penting bisa jaga diri segala macam. Nah dari situ Raya bertekad gitu Mas Arya, ya mah Raya bakal kuliah pakai biaya Raya sendiri gitu. Oke, udah nggak mikir panjang kayak gimana nanti kalau tengah jalan nggak ada duit terus berhenti kuliah, nggak mikir gitu Mas, yang penting diizinin dulu dah. Kayak Bismillah gitu. Insya Allah mama juga bilang gitu yang menekankan, ingat omongan mama, jangan macam-macam kuliah, jangan macam-macam, jangan berandalan, jangan kayak pamer-pamer oh aku mahasiswa gini-gini. Niat karena Allah, ikhlas mencari ilmu, Allah kasih jalan gitu semuanya, nanti ditunjukin jalannya gitu. Ya udah akhirnya Raya kuliah alhamdulillah. Dari awal tuh sebenarnya masih dikasih uang jajan Mas gitu. 3 bulan pertama kuliah tuh masih dikasih uang jajan karena aku tuh belum dapat kerja. Akhirnya setelah itu tiba-tiba ada tuh teman gitu ya, teman yang hubungi Raya gitu. Raya katanya kamu pinter bahasa Inggris, mau nggak jadi guru bahasa Inggris di bimbelku gitu. Tapi di Bangil gitu. Jadi nanti kamu kalau weekend pulang ke Bangil gimana? Kamu keberatan nggak gitu? Waduh, berarti setiap minggu pulang nih. Kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aku terima gitu. Akhirnya dari situ Raya ngajar selama 2 tahun, ngajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA. Jadi kuliah Raya kan hari Senin sampai Jumat. Jumat siang Raya langsung naik kereta pulang ke Bangil.
terus ngajar sampai malam, hari Sabtunya juga, terus Minggunya ngajar privat. Itu selama 2 tahun. Setelah itu Raya kerja di kantor. Seperti yang Raya tadi bilang, kerja di kantor, mendaftar. Ini programnya UIN ya, ini menarik sekali. Di kampus lain nggak ada. Ini namanya program mahasiswa kerja. Mungkin teman-teman di sini bisa cari infonya di websitenya UIN atau tanya ke pihak kampus ya. Jadi waktu itu Raya daftar mahasiswa kerja, bagian resepsionis, alhamdulillah lolos. Itu seneng banget. Akhirnya bisa nambah ilmu, pengalaman, uang jajan juga. Karena dapat gaji Mas, itu banget sih. Kayak mahasiswa gitu, nambah uang jajan, apalagi yang mandiri kayak Raya gitu ya. Ya udah akhirnya Raya itu membagi waktu, misal dari pagi kuliah gitu ya, sampai siang. Setelah itu siang sampai sore Raya kerja di kantor. Begitu, jadi pagi sampai siang itu kuliah, terus sore sampai malamnya di kantor, sampai hari Jumat, kemudian Jumat, Sabtu, Minggunya kerja, seperti itu. Dan nggak hanya di situ, Raya juga seperti Mas Ari tahu ya, mungkin di Instagram itu freelance model, jadi masih terima gitu ya. Kayak misalnya ada yang mau foto katalog hijab gitu, itu Raya terima, lumayan buat bayar kuliah. Iya, jadi model gitu, make up. Terus juga nggak hanya di situ, waktu itu Raya juga jualan di saat sibuk-sibuknya kayak gitu, Mas. Itu masih sempat jualan. Itu mahasiswa UIN banget. Soalnya di UIN itu Raya lihat gitu ya, di fakultasnya itu ada beberapa mas-mas yang kayak jualan makanan gitu. Tapi yang tidak mengganggu sistem akademik ya gitu. Misal sebelum perkuliahan dimulai pagi-pagi gitu jualan, itu keren sih. Akhirnya Raya coba deh jualan. Waktu itu sempat jualan sambal gitu sampai sampai akhirnya laku keras itu di mahasiswa, itu seneng banget. Alhamdulillah. Pokoknya Raya melakukan segala macam cara yang halal untuk bisa membiayai kuliah dan biaya hidup ini, karena memang Raya udah komit gitu, nggak mau minta orang tua sama sekali. Kayak gitu Mas. Cara Mbak Raya ini membagi waktu antara seperti tadi jualan, kuliah, terus kemudian ada endorsan, ngajar, endorsan dan macam-macam. Ini bagaimana ini? Ini kan luar biasa ya. Kalau kita lihat bahwa mahasiswa sekarang itu justru berpikiran, oh lebih baik saya kalau kerja ya kerja, aku sibuk dan sebagainya. Emang kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal. Mas. Iya betul. Kalau saya lihat sekarang sih dulu kok bisa ya gitu. Jadi memang saya pertama ya, ini yang mungkin teman-teman mahasiswa yang sering lakuin ya, suka nongkrong ya, suka nongkrong di kafe ya. Mengerjakan tugas gitu, kafe sama teman-teman boleh lah sebenarnya sekali 2 kali. Cuman itu Raya nggak lakuin. Jadi Raya nggak punya waktu buat itu karena sangat sibuk. Jadi ya konsekuensinya nggak ada temen gitu. Ya ada sih 1-2, cuman nggak ada waktu buat nongkrong gitu. Jadi itu yang pertama ya, Raya kurang-kurangin waktu nongkrong. Terus juga sebisa mungkin memaksimalkan waktu yang ada sih. Kalau seperti tadi yang Raya jelaskan gitu, misal Raya pagi kuliah ya sampai siang, kemudian siang sampai sore di kantor, pulang dari kantor Raya tuh langsung mengerjakan tugas, jadi tidak menunda tugas. Pertama, jadi langsung ada tugas langsung dikerjakan tuh hari itu juga, kalau memang bisa, kalau nggak bisa diundur besoknya. Seperti itu, jadi benar-benar memaksimalkan waktu yang ada. Mbak Raya ini memang bapak dan ibu itu memang asli Indonesia? Kalau bapak itu asli Arab sana. Ibu itu keturunan ya, sama kayak Raya, maksudnya orang Arab yang tinggal di sini gitu. Jadi bahasa Indonesia lancar kayak gitu. Soalnya wajah-wajahnya itu unik begitu, beda dengan yang lain begitu. Iya. Arab banget itu ya. Kemarin itu saya baru tahu dari beberapa teman juga, terus kemudian dari Instagram dan sebagainya. Ini menarik, ada mahasiswi yang punya kreatif besar, punya mental yang kuat. Ini bagus untuk kita podcast dan sebagainya. Ini sangat luar biasa mahasiswa seperti ini. Apa sih indahnya kuliah di UINSA itu sekarang ini? Indahnya kuliah di UINSA itu lingkungannya itu sangat nyaman ya Mas ya, pasti. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin kayak Raya gitu ya, kuliah sambil bekerja itu sangat
wah sangat cocok banget kuliah di UIN. Kenapa? Karena pertama biaya kuliahnya murah gitu dibandingin sama kampus lain. Terus biaya hidupnya juga di belakang kampus gitu ya. Banyak kos-kos yang terjangkau gitu untuk kantong mahasiswa. Terus juga makanan-makanannya di belakang kampus, gang dosen, gang lebar gitu ya. Itu wah enak-enak banget dan murah-murah gitu ya kalau dibandingin sama kampus-kampus yang lain itu. Wah jangan tanya, mahal banget. Kalau di UIN murah itu dah enak ya. Terus juga tingkat kekeluargaannya gitu. Misal dosen-dosennya luar biasa sekali gitu ya, sangat mengayomi. Jadi mereka itu tidak hanya mengajar saja, tapi benar-benar mendidik gitu. Seakan kita itu benar anak didiknya. Itu sih. Terus juga staff-staff UIN baik-baik banget. Itu yang bikin Raya kangen. Nah, kok bisa secepat ini lulus gitu. Itu untuk lulus berapa semester? 8 semester. 8 semester. Tepat waktu berarti ya? Iya, alhamdulillah. Niatnya 7, Mas. Cuman mau daftar buat wisudanya nggak bisa ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Udah tepat waktu. Okay. Kalau boleh tahu, dengan sibuknya mahasiswi seperti Mbak Raya ini kan jualan, terus kemudian kuliah, ngajar dan sebagainya. Berapa sih IPK sekarang itu, Mbak Raya? Wah, IPK terakhir itu 3,69. 3,69. Luar biasa itu ya. Iya, lumayan. Alhamdulillah. Oke, pesan untuk kepada mahasiswa atau mahasiswi yang generasi muda anak sekarang, khususnya di Indonesia, apa pesannya Mbak Raya? Oke, pesan Raya buat teman-teman mahasiswa di luar sana, atau teman-teman yang mau kuliah nih ya, jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah berhenti berharap, terus berjuang, lakukan yang terbaik, berdoa, minta restu sama orang tua, yakin gitu, kalau kalian niat mencari ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kalian, dan insya Allah juga kalian nantinya akan jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, yang bisa bermanfaat, tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi untuk bangsa dan negara. Oke, satu kalimat untuk Hodari Podcast saya. Hodari Podcast, semoga makin sukses. Amin. Dan banyak menginspirasi orang. Amin ya. Amin ya. Oh, amin. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Raya atas waktunya ya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Tapi nanti tidak mengganggu. Tapi nanti tetap menerima endorsement kan dari beberapa misalnya ada endorsement, tetap menerima sampai sekarang. Insya Allah masih terima. Oke. Iya. Ini Mas Ari, saya mau mengucapkan yang sebesar-besarnya gitu Pak. Buat Mas Ari, ini merupakan suatu kebanggaan dan juga kehormatan bisa diundang di podcast ini. Apalagi ngomongin soal pendidikan gitu. Itu pengalaman pertama sih buat Raya. Itu juga saya tahu Mas Ari juga orang yang luar biasa. Masya Allah, juga alma maternya sama gitu sama Raya, jadi Raya senang sih alhamdulillah bisa sharing-sharing gini sama Mas Ari. Iya, makanya dari kemarin itu saya kan juga dari S1 juga di UINSA. Iya, terus kemudian di S2-nya saya di UNER. Waktu itu saya memang mandiri juga S2-nya itu waktu itu. Jadi termotivasi untuk setiap saya ada orang wisuda, pasti saya cari orang-orang yang memang punya potensial begitu. Oke, terima kasih Mbak Raya. Salam kepada keluarga. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.